Siapakah Sunan Kalijaga sebenarnya? Masa kecilnya beliau memiliki nama Raden Said, yang lahir pada tahun Masehi 1450 Masehi, merupakan putra dari Adipati Tuban Jawa Timur bernama Tumenggung Arya Wilatikta atau yang lebih dikenal Raden Sahur. Tumenggung Arya adalah keturunan dari pemberontak Majapahit yang terkenal, yaitu Ronggolawe. Apabila dilihat ke belakang, Arya Teja IV merupakan keturunan dari Arya Teja III, Arya Teja II dan Arya Teja I, yang dikenal dengan nama Arya Adikara atau Ronggolawe yang merupakan pendiri kerajaan Majapahit. Kadipaten Tuban pada zaman itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, kemudian untuk julukan Sunan Kalijaga itu sendiri baru muncul setelah pertemuannya dengan Sunan Bonang. Setelah diangkat sebagai salah seorang wali, nama Kalijaga menjadi sangat terkenal, khususnya di Tanah Jawa. Hal tersebut disebabkan teknik dan cara yang dilakukannya untuk melakukan syiar Islam sangat menyatu dengan kultur, tradisi, dan budaya masyarakat Jawa. Sebagai contoh syiar melalui kesenian, kidung, tembang, macapat dan kebiasaan rakyat lainnya. Sehingga sebagian masyarakat Jawa mengenalnya sebagai seorang seniman daripada seorang wali yang bertugas menyebarkan agama Allah. Dengan demikian tidak berarti masyarakat hanya diajak berkesenian saja, tetapi melalui kesenian itulah dapat menanamkan ajaran-ajaran agama Islam, yang tanpa disadari telah menjadi acuan dalam berpikir dan berperilaku. Seperti tembang Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul merupakan buah karya Sunan Kalijaga yang tetap populer dan terjaga hingga saat ini. Beliau sangat toleran dan menghargai kepada budaya lokal karena masyarakat harus didekati secara bertahap dengan mengikuti sambil mempengaruhi, dan Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, maka perilaku mereka akan berlandaskan ajaran Islam. Maka menurut sebagian orang ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan ajaran agama Islam di Tanah Jawa. Selain itu juga digunakannya kesenian ukir, wayang, gamelan, dan seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beliau pula lah yang menggagas untuk membuat baju takwa, perayaan sekatenan, garbek maulud, serta lakon carangan layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu atau Petruk Jadi Raja serta lanskap pusat kota berupa alun-alun dengan dua beringin, keraton, serta masjid diyakini pula merupakan buah konsep dari Sunan Kalijaga. Kelahiran Raden Said ditandai dengan memudarnya masa-masa kejayaan kerajaan Majapahit. Tandanya itu adalah dengan adanya kehidupan masyarakat yang dari hari ke hari mengalami kesengsaraan. Hal itu akibat penguasa Majapahit yang kurang memahami atau bahkan tidak peduli sama sekali terhadap kehidupan rakyatnya, karena mereka mewajibkan membayar upeti yang sangat tinggi dari rakyat yang hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Maka kian hari kehidupan rakyat semakin tak menentu dan tak jelas nasibnya. Seiring dengan berjalannya waktu, Raden Said yang kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang dewasa, merasa prihatin dan kasihan melihat keadaan kehidupan masyarakat di sekelilingnya yang seperti itu. Hatinya serasa tersayat manakala mendengar ratapan tangis bocah kecil yang meminta makan kepada orang tuanya, tetapi orang-orang tuanya itu tidak memiliki bahan makanan untuk diolah dan harta yang bisa untuk dibelanjakan. Dan seketika hati Raden Said pun ikut terenyuh dan merasa pilu ketika melihat orang tua yang tak mampu berbuat apa-apa untuk anak-anaknya yang sedang kelaparan. Raden Said sebagai putra dari seorang adipati, tentu saja tidak merasakan kesengsaraan seperti apa yang dirasakan oleh rakyatnya itu. Tapi bukan berarti beliau tak peduli meski tak banyak pula yang dapat ia lakukan, sebab kehidupannya sendiri masih tergantung kepada orang tuanya. Dulu pernah suatu ketika Raden Said menanyakan perihal kehidupan rakyat yang sengsara itu kepada ayahnya, tetapi ayahnya tidak memberikan jawaban yang memuaskan bagi Raden Said. Dan pada akhirnya Raden Said menyadari bahwa ayahnya hanya seorang adipati yang tidak memiliki kewenangan untuk turut ikut campur mengatur masalah upeti. Besar kecilnya upeti itu ditentukan langsung oleh sang maharaja yang berkuasa. Pilihan hanya ada dua bagi rakyat, yaitu, mau membayar atau menerima hukuman. Sebagai sosok pemuda yang memiliki rasa kepedulian terhadap nasib sesamanya, Raden Said lalu memutuskan pilihan untuk menjadi seorang pencuri atau disebut dengan maling celuring. Dan yang pertama-tama ia jarah adalah gudang kadipatennya sendiri. Berbagai bahan makanan pun ia ambil dari gudang tersebut, kemudian secara cepat dan diam-diam dibagikannya kepada seluruh rakyat yang membutuhkan. Banyak rakyat yang tidak mengetahui dari mana asal datangnya bahan-bahan makanan itu karena maling celuring membagikannya tengah malam ketika rakyat terlelap di kesunyian malam. Kejadian seperti itu terus berulang-ulang, sehingga masyarakat memberikan julukan maling celuring, yaitu pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dibagikan kepada orang-orang miskin dan sengsara. Bagi rakyat Kadipaten Tuban, keberadaan maling celuring tetap menjadi sebuah misteri. Seiring berjalannya waktu,
Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya jatuh juga. Tanpa disadarinya, gerak-gerik Raden Said menimbulkan kecurigaan bagi para penjaga kadipaten. Mereka berhasil menangkap basah perbuatan maling celuring yang selama ini menjadi buah bibir rakyat. Akibatnya, Raden Said menerima murka yang luar biasa dari ayahnya. Ia dianggap telah mencoreng martabat keluarganya. Dan sebagai hukumannya, Raden Said diusir untuk meninggalkan istana kadipaten. Hukuman untuk meninggalkan istana kadipaten tersebut ternyata tidak mengurungkan niat Raden Said untuk tetap menjadi seorang maling. Bahkan malah semakin menjadi-jadi, kini bukan lagi hanya mencuri, tapi juga merampok dan membegal semua orang kaya yang tinggal di wilayah Kadipaten Tuban. Raden Said tetap pada komitmennya untuk tetap membantu orang-orang yang hidupnya dalam kesusahan. Ia tetap tak peduli tentang apakah hal ini adalah jalan yang ditempuhnya itu benar atau salah. Bagi masyarakat setempat susah dirinya untuk dilulukan, mesti tanpa diketahui siapa dirinya sebagai seorang pahlawan. Sebaliknya bagi mereka kaum bangsawan dan hartawan, Raden Said adalah sosok yang menjadi momok paling mengerikan, yang dapat membuat tidur mereka tidak nyenyak. Melihat sepak terjang putranya yang kian menjadi, hati Tumenggung Wilatikta bertambah gusar. Maka Tumenggung Wilatika memerintahkan para punggawa kadipaten untuk menangkap Raden Said. Hal itu disebabkan hampir setiap hari orang-orang berada di wilayah Kadipaten Tuban datang melapor padanya bahwa hartanya ludes. Andaikan Raden Said bukan putra dari Tumenggung Wilatikta sendiri, barangkali ia telah dijatuhi hukuman mati yang akan diterimanya. Seperti hukuman-hukuman yang pernah dijatuhkan kepada para penjahat waktu dulu. Namun orang tua mana yang akan tega membunuh putra kandungnya sendiri? Dengan adanya intervensi ibu maupun kerabat lainnya dapat memiliki peranan dalam pengambilan sebuah keputusan. Hingga akhirnya hukuman yang dijatuhkan kepada Raden Said adalah harus keluar dari wilayah Kadipaten Tuban. Hukuman kedua yang diterimanya ini pun, tak dapat mengubah tekadnya untuk tetap menjadi begal dan maling. Raden Said terus melangkah tanpa arah meninggalkan wilayah Kadipaten Tuban. Sebagai seorang pemuda yang memiliki pendirian teguh, memiliki kepedulian terhadap nasib kaum tertindas, Raden Said tak pernah menyesal atas pilihannya, walau ia harus meninggalkan segala kemewahan kadipaten, meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Kemudian Raden Said terus berjalan mengikuti kemana arah kakinya ingin melangkah, hingga sampailah ia di hutan Jatiwangi, di kawasan Lasem Rembang, Jawa Tengah. Di hutan belantara inilah ia bertemu dengan Sunan Bonang. Raden Said tak pernah tahu dan tak pernah peduli dengan siapa ia bertemu. Yang ada dalam benaknya adalah sebuah niat sama seperti yang senantiasa muncul ketika bertemu dengan seseorang yang dianggap pantas sebagai sasarannya. Ia akan mengincar bekal dan tongkat emas yang dibawa oleh lelaki tua itu. Meski setelah melalui sebuah pertarungan Sunan Bonang berhasil dikalahkan, tapi tidak berarti wali Allah itu menyerahkan dengan begitu saja barang berharga miliknya. Hingga Raden Said menceritakan mengapa sampai ia melakukan semua itu, bukan untuk dirinya tapi untuk rakyat miskin yang membutuhkan.